Untuk mengawali kegiatan pada pagi ini, aku berjanji untuk berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Andi. Nah, yuk, udah fokus belajar, udah siap belajar? Hari ini dia nggak masuk? Masuk cepat. Mbak Dela, dulu ke depan. Namanya lain juga ayo siap-siap dulu kita mulai pembelajarannya. Sebelumnya di pertemuan kemarin kita udah belajar tentang apa? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan materi yang sebelumnya terkait dengan perkembangan. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelumnya ini mau tanya nih, pernah nggak anak-anak itu lihat tumbuhan yang layu, mati atau daunnya menguning, kering? Kira-kira tahu nggak alasannya kenapa? Kurang nutrisi, jadi suatu tanaman bisa aja namanya mati atau kering atau menguning itu karena ada faktor yang mempengaruhinya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pada tanaman-tanaman yang mengalami permasalahan atau kondisi seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, tujuannya anak-anak nanti jadi tahu bagaimana sih pola pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, dan manfaatnya setelah kita pelajari materi ini, kalau anak-anak nanti punya tanaman, anak-anak jadi tahu apa yang dibutuhkan oleh tanaman untuk bisa tumbuh dengan sehat dan subur. Baik, nah hari ini kita akan menyampaikan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan kita hari ini, yang kemudian nanti kita akan melakukan kegiatan praktikum. Tapi sebelumnya kita saksikan video terlebih dahulu. Nah, jadi kita udah lihat videonya. Jadi apa tadi yang dihasilkan dalam video? Apa yang terjadi pada tanaman? Tanamannya layu, stres. Nah, tadi faktornya apa kalau dalam video disebutkan? Nah, jadi hari ini Ibu mau membagikannya menjadi 2 kelompok. Kemudian kita akan melakukan sedikit percobaan sederhana untuk mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan. Ibu akan bagikan RKPD-nya sebagai acuan kalian untuk melakukan percobaan. Jadi silakan nanti duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Untuk percobaannya nanti dijelaskan dulu. Jadi percobaan kita nanti itu terkait penumbuhan pada biji kacang hijau. Nah, untuk alatnya nanti ada gelas plastik, alat tulis, kacang hijau, label, air, penggaris, hapus, dan ada tapak. Itu yang harus kita ikut sejauh di meja. Nanti silakan kalau duduk kelompok kita ke meja percobaan. Untuk alat kerja diberi label pada setiap gelas plastik. Jadi nanti ada 2 label yang menggambarkan kemampuan gelap dan kemampuan dalam pertumbuhan si kacang hijaunya. Kemudian sebelum kita mulai, basahi kapas tutupnya dan masukkan ke dalam gelas untuk sebagai
itu tenggelam. Jadi nanti ambil bibit yang tenggelam berdasar dari bibit tanaman tambahnya. Kurang lebih seperti itu. Silakan bagian APB-nya kemudian berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Baik ya, kalau udah siap, mulai langsung pindah ke bidang percobaan. Baik, nah udah kumpul semua berdasarkan kelompoknya masing-masing. Tadi udah mengerti pola-polanya. Rasanya jadinya masuk kelompoknya masing-masing. Contohnya Dia sendiri ya. ya berapa? Kelompok satu ini. Nah, tadi berdasarkan lapannya, tadi kan kita mulai mengerjakan berdasarkan lapan yang ada di KPD atau di proyeknya. Jangan lupa bijinya direndam dulu. Tadi biji yang bagus bagaimana? Ya kan? Baik, itu cari. Ini bisa diminum kayak dulu. Biasa Bu. Bagus semua, Bu. Bagus semua, Bu. Jadi bijinya siap. Yang dipakai semua ya, Bu. Tadi coba dibaca kata di dalam media sebelumnya dia ada beberapa biji Abang. Di. baca kalau ambak terus Yang abang ini yang bagus ini, Bu. Bikin lu capain. Ini topik ini. Tadi mau. ayo teman-teman bantu terus tadi udah ngomong aja Ayo, foto, Bu. Tutupnya di belakang. Halo, berapa kelompok saya? Udah lihat banyak apa? Tapi apalagi kan pelajarannya bendera nggak pernah masuk. Bendera lebih baik. Sudah pelajaran yang mau tadi iya bolos Bu. Alasannya kalau tadi ya selesai. Kenapa gitu ada masalah apa Padahal kita memang nggak saling. Kalau kayak gini dikucilkan. Udah selesai, ada yang kesulitan nggak? Tadi ambil bijinya berapa? 5. Kapasnya sudah dibasahi? Nah, kalau sudah selesai, silakan dan barang yang sudah dipakai dibereskan, dirapikan lagi mejanya, lalu kembali ke meja masing-masing. Kita akan lakukan diskusi jawab tadi. Ya Bu, ini kembali dulu. Ya, Panik loh Bu. Bisa kita ke BK Bu. Aku ikut sama Bu. ya nanti kita Jalan. kita bisa selesai. Baik, sudah selesai dari percobaannya, mejanya sudah dibereskan. Nah, setelah melakukan percobaan, di LKPD sudah terdapat soal-soal yang bisa kalian diskusikan. Nah, karena tadi kalian baru mengenal bibitnya, jadi yang untuk diamati hari ini ibu sudah sediakan penambah yang sudah diterangkan untuk ibu. Silahkan diamati perbedaan antara pengakuan sebab dan terangnya sudah dicatat di tabel yang telah disediakan. Setelah mencatat datanya, silakan dianalisis soalnya dan dijawab. Nanti kita akan kasihkan ke depan di tiap-tiap perwakilan kelompok. Apabila selama proses
diskusi dong. Ya, proses satu-satu. Kan ada dua hasilnya, nggak bisa dibalik. Kamu tiga, gara apa itu? Mbak Dela, ya Bu, ini berarti juga dong. Ini Bu, saya ini Bu. Bagian saya sudah selesai Bu. Bagian tidak boleh. Lepas ya Bu. hari ini udah pelajaran Pak, nanti kan saya disuruh lagi Bapak. Tapi lagi mau bolos semua nih. Soalnya Bapak itu jarang masuk Bu. Kami cuma ngasih tugas itu. coba nanti buku langsung dari Pulang. Iya. Pulang saja. Ada dari pulang. gimana udah selesai diskusinya? Ya Bu. Ya dari kelompok mana dulu nih yang mau presentasi hasilnya? Kelompok berapa dulu? Oh iya, bisa kelompok dua ya, biasanya kalau Ini dong. nggak usah. Hasilnya Baik. Langsung saja teman-teman untuk hasil diskusi kami. Itu untuk kondisi cahaya yang terang dari surat itu memiliki panjang batang yang lebih pendek di kondisi cahaya yang terang. Tetapi dia memiliki daun yang hijau, batang kokoh dan segar. Sedangkan di tempat gelap dia batangnya itu pucat, daunnya juga pucat, batangnya panjang dan luas. Nah, untuk soal di KPD itu ada pertanyaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, jelaskan bagaimana cahaya mempengaruhi pertumbuhan pada biji kacang hijau. Jadi hasil diskusi kami itu bahwa cahaya menghambat pertumbuhan mengancam pada kecambah, tapi perlu perkembangan yang normal dan sehat. Tanpa cahaya, kecambah tentu lebih cepat secara vertikal karena berusaha mencari cahaya, tetapi pertumbuhan tersebut tidak efisien dan tanaman tidak sehat. Nah, untuk perbedaan apa saja yang terlihat dari hasil percobaan pada biji kacang hijau? Nah, pada hasil perbedaannya itu pada daun kondisi tanamannya. Pada kondisi tanaman yang terang itu daunnya hijau, batangnya kokoh dan segar. Kemudian untuk yang gelap itu batangnya lemah, pucat. Jadi dia mengalami etiolasi. Kemudian untuk kesimpulan dari percobaan ini yaitu bahwa cahaya membantu biji untuk tumbuh lebih baik dan lebih sehat. Kecambah yang tumbuh dengan cahaya matahari jauh lebih kuat dan hijau dibandingkan kecambah yang tumbuh tanpa cahaya, yaitu 14. dari kelompok satu mungkin ada tanggapan atau yang berbeda? Ada. Untuk kondisi cahaya terang pada batangnya di kampus 9 cm, panjangnya 3 cm, jumlah daunnya 2, terangnya segar, hijau kokoh dan hijau. Lalu di kondisi gelap, panjang batangnya 14 cm, panjangnya 4 cm, jumlah daunnya 1, terangnya lemah, batangnya agak itu. Terus simpulannya, cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Dalam penelitian hijau yang tumbuh di tempat terang, memiliki bentuk yang lebih sehat, kokoh dan daunnya lebih banyak. Sebaliknya tanaman yang tumbuh di tempat gelap mengalami etiolasi, yaitu perkembangan yang cepat tapi lemah dan daunnya sedikit. Jadi perbedaannya di hasil data pengamatan. Tapi untuk kesimpulannya masih sama bahwa cahaya matahari itu memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan pada biji. Terima kasih Mbak Masna dan tanggapan dari kelompok 1. Ayo pertama untuk kita semua lagi. Nah, baik, dari kita hari ini sudah mempelajari tentang apa aja? Tentang Pertumbuhan.
Tidak, Bu. Ya. Untuk percobaannya apa sulit? Tidak. Nah, untuk hasil percobaan hari ini, walaupun kalian sudah mengamati, tetap Ibu minta untuk hasil seminggu kemudian silahkan difoto dan datanya nanti dikirim lagi ke grup kelas. Nah, untuk materi kita selanjutnya kita akan belajar tentang penyakit-penyakit pada tanaman. Jadi silakan kalian boleh baca-baca materi terlebih dahulu agar di pertemuan selanjutnya bisa lebih menguasai materinya. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta maaf kalau ada kesalahan. Semoga kalian terus semangat belajarnya. Untuk silakan kita bersama-sama melakukan hal pembelajaran. Alhamdulillah. Baik, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Bu.